Kita akan saya langsung ke sosok di sebelah kiri saya yang langsung buka catatan. Kayaknya penting banget ya apa yang kemudian ingin disampaikan, penuh dengan data. Bung Said Didu, kalau bicara soal Topan Ginting, itu orang yang kemudian sangat dekat dengan Gubernur Bobi. Bahkan dari hasil riset teman-teman, termasuk saya juga, beliau justru Topan Ginting ini itu sempat menjadi sekda wali kota Medan pada saat Gubernur Bobi waktu itu masih menjadi wali kota Medan, dan dibawa ke pemerintah provinsi untuk menjadi kepala dinas PUPR. Orang dekat. Apakah pertanyaannya Gubernur Bobi terancam? Apa judulnya tadi? Orang dekat ditangkap, Gubernur Bobi terancam? Tanda tanya. Saya justru menyatakan Bobi pasti aman. Pasti aman? Pasti aman. Jadi saya berharap Pak Mardiansyah, Pak Norman, dan Pak Ariel Juregen harusnya saya duduk sebelah sana. Nggak pasti aman, maksudnya apa nih? Alasannya Oke, gimana? Jadi Bobi lahir jadi pemimpin yang kondisi tidak memungkinkan orang menangkap orang seperti Bobi. Gimana? Ya, kondisi hukum yang tidak memungkinkan orang menangkap orang posisi seperti Bobi. Nggak mungkin menangkap seorang gubernur. Ini saya coba untuk menggali nih. Kan gubernur mungkin aja ditangkap. Ya, jadi kenapa Gubernur Bobi tidak mungkin ditangkap? Ada 5 alasan kenapa Bobi saya menyatakan aman. 1, hampir semua orang dekat kekuasaan, nanti saya ceritakan faktanya, itu tidak pernah bisa disentuh hukum. Itu 1. Dan Bobi termasuk orang dekat kekuasaan. Dia mantu Presiden Joko Widodo yang sangat dihormati oleh Presiden Prabowo. Tadi sebutkan, siapa yang tidak pernah tersentuh hukum? Nanti saya ceritakan satu demi satu. Oke, silakan. Yang kedua, bahwa tidak akan bisa menyentuh orang yang menyumbang kepada kekuasaan. Menyumbang suara, menyumbang dana, menyumbang lain. Itu tidak pernah kesentuh. Nanti saya kasih contoh. Dan sepertinya korupsi ini termasuk itu. Oke, yang ketiga, dia tidak akan menyentuh orang yang jadi kacung oligarki. Tidak akan pernah kesentuh. Saya kasih contoh aja. Jadi Bobi tenang aja, kalau perlu rekreasi lah keluar negeri sama istri sama anak-anak. Kepala desa Kohot saja, kepala desa loh, sudah ditangkap dibebaskan karena dia kacung oligarki. Oligarki ini maksudnya pengusaha besar? Ya, pengusaha besar yang menyembah kekuasaan. Kasus Kohot itu adalah, yang supaya publik paham, itu adalah orang yang memagar laut di PIK 2. Dan sekarang udah ditangkap pun dibebaskan. Jadi apalagi Kades Kohot sekarang bebas ya? Iya, apalagi Bobi gubernur, bukan kepala desa loh. Ya. Yang keempat, tidak akan menyentuh para buzzer kekuasaan. Tidak akan menyentuh. Dan yang kelima adalah ini KPK yang menangani. KPK itu masih di ujung telunjuk Jokowi. KPK masih di ujung telunjuk Pak Jokowi? Ya. Ada argumentasi soal itu? Orang masih yang menunjuk pimpinan KPK ini Jokowi. Yang kedua, pimpinan KPK itu polisi aktif. Jadi kalau macam-macam bisa di-remote dari Trunojoyo. Dari Trunojoyo? Dari Trunojoyo bisa remote. Jadi itulah 5 alasan saya menyatakan Bobi kau aman. Jadi judulnya ganti aja, Bobi pasti aman. Bobi pasti aman. Karena tidak ada yang berani menangkap termasuk KPK. Jangan menangkap maksudnya, menetapkan tersangka pun menurut Bung Said nggak bisa. Dan Bobi kan sudah terbukti. 3 kali kasus kan sebelumnya yang dilaporkan. 1 tentang kasus yang diungkap almarhum Faisal Basri bahwa ada kasus tentang penyelundupan nikel bersama Airlangga Hartarto. Itu kan diungkap. Dilaporkan bahwa ada kasus tentang Blok Medan yang terungkap di sidang-sidang KPK. Almarhum dia meninggal. Ya kan? Yang ketiga kasus lampu di Medan yang dikembalikan uangnya. Ini kasus keempat. Udahlah, Bobi, kau aman. Jadi yang sekarang kondisi rezim sekarang memang begitu. Jadi kondisinya yang nggak memungkinkan Bobi
Jangankan dipanggil, ditangkap, jangan. Dipanggil pun nggak mungkin. Enggak, Pak, enggak. Mungkin dipanggil untuk membersihkan. Oke. Nah, membersihkan. Nah, yang Maksudnya mana? Dipanggil untuk membersihkan? Maksudnya membersihkan bahwa sudah diperiksa tidak terbukti Oh. Ya udahlah, cara pembersihannya Dalam gampang. tanda Nanti kutip, Anda jelaskan. gugurkan kewajiban Ya. gitu. Nah, menunjukkan panggil. Makanya, yang repot sekarang rezim seperti ini orang-orang yang ketakutan itu adalah ada 4 orang yang ketakutan. Satu adalah yang membela rakyat itu ketakutan. Karena pasti membela rakyat pasti berhadapan dengan oligarki. Oke. Yang kedua, orang yang membuka kebenaran itu pasti dibenci. Karena memang kondisi hukum yang seperti itu. Yang ketiga adalah melawan kezaliman penguasa. Itu pasti tersiksa. Yang keempat adalah melawan oligarki. Oke. Hampir semua orang yang melakukan ini, saya nih langganan dipanggil penegak hukum. Edi Mulyadi teman saya, Sahganda dulu Pak Siap semua, udah ditahan semua. Jadi, orang itulah. Nah, kalau berbalik, maka Bobi yang terancam. Sekarang ini. Nah, saya kasih contoh. Kenapa saya jelaskan seperti Bobi tadi. Ada 8 kasus yang menunjukkan itu. Satu, kasus Pertamina. Pertamina itu hampir 1.000 triliun loh kerugian negara. Dan sudah digeledah loh orangnya. Sampai sekarang hilang. Ya kan? Siapa menteri yang datang malam-malam ke Kejaksaan Agung? Ya kan, kita tahu semua kan. Setelah itu kan hilang. Jadi semua orang yang dekat ke kekuasaan itu pasti nggak bisa disentuh. Oke. Saya harus challenge juga. Sebentar gini. Oke, Anda punya teori, tapi saya challenge juga gini. Ngapain KPK nyari kerjaan? Ia menangkap orang yang memang jelas-jelas dekat dengan Gubernur Bobi. Kalau Bobinya kemudian udah pasti tidak akan dikutak-katik. Itu kan pertanyaan Bung Said. Bisa terjadi. Tapi Saya harus bisa, adil juga nih. Ya bisa juga. Ini Ngapain cara jadi penyakit gitu kan? Nah. Yang lain aja yang digarap. Misalnya. Ini bisa juga anak ini mulai nakal. Maksudnya? Ya mungut 10 lapor 2. Oke. Bisa jadi. Mungut 10 lapor 2. Lapor 2. Maksudnya yang dirugikan Bobi Nasution. Ya. Bisa. Jadi yang ngelaporin Bobi Nasution. Ya, bisa juga. Karena- Atau ada persaingan di antara mereka. Oke. Di antara mereka. Lu kurang ajar. Aku tahu lu mungut 10, lu lapor ke bos cuma 2. Ya, bisa. Semua. Nah, yang kedua, kasus CPO. Bayangkan Bung Aiman, CPO ini yang ditangkap sogokan saja 11,8 triliun cash. 11,8 triliun cash sogokan saja loh ke penegak hukum. Disentuhkah? Yang kita tahu bahwa saat itu dipanggil-panggil kejaksaan kan, yang diganti jadi ketua partai kan, disentuhkah? Enggak kan? Nah, yang ketiga adalah judi online. Diganti oleh? Diganti jadi ketua tapi tetap menteri. Nah, Oke. yang ketiga judi online. Di persidangan terungkap, di mana-mana terungkap, nggak bisa disentuh. Maksudnya partai, benar yang tadi, partai kuning. Ya tadi yang pertama. Oke. Nah, Ini yang judi- ini lagi. Ya, nah, yang ketiga BTS. Ya, BTS. Bayangkan ada orang mengembalikan 27 miliar rupiah. Tahu-tahu jaksa menyatakan kita nggak tahu siapa yang mengembalikan. Kita yang disangka bodoh semua. 27 miliar rupiah dan mengembalikan sekarang. Nah, yang kelima kasus Antam. Antam yang itu. Saya tahu pelakunya siapa. Mas palsu itu. Mas palsu itu. Nah, yang kelima Sritex. Hilang lagi kan? Nah, keempat adalah pelepasan hutan. Pelepasan hutan ini kita ingat siapa sih yang menteri yang pelepasan hutan yang kena panggil akhirnya jadi menteri lagi kan? Nah, yang ke-8 penggelapan denda pelepasan hutan. Jadi saya ingin mengatakan dengan fakta kasus ini hampir semua yang terlibat kasus besar itu justru menjadi menteri atau dipertahankan jadi menteri. Siapa tahu dengan kasus ini Bobi akan jadi menteri. Maksudnya? Ya karena komunitasnya sama. Nah itulah. Nah jadi kasus korupsi Bobi ini jangan Bobi bikin sedih. Siapa tahu tangga untuk naik pangkat jadi menteri.
Karena yang terlibat isu-isu korupsi yang saya sebutkan tadi semua itu terbukti bahwa jadi menteri atau dipertahankan jadi menteri. Itulah rezim Prabowo sekarang. Jadi saya harapkan ini dibaliklah. Yang terlibat korupsi itu jangan dijadikan menteri, jadi pejabat lagi dong. Ya itu yang saya harapkan. Tapi faktanya saya agak kecewa karena semua isu-isu orang-orang yang terlibat kasus korupsi malah diangkat jadi menteri atau dipindahkan jadi menteri atau diteruskan jadi menteri atau dinaikkan jadi menteri. Itulah Bung Aiman. Jadi saya katakan, Bapak, saya sekarang menyatakan Bobi aman. Tapi tersandra tadi. Nah, Karena tersandra maka jadi menteri. Saya boleh bantai nih Bang Aiman ya. Jadi apa yang disampaikan Bang Saididu tadi seolah-olah apa KPK itu apa telunjuk kata Pak Jokowi. Saya bantah ya. Kenapa saya bantah? Di periode kabinet Pak Jokowi ada beberapa menteri yang di OTT oleh kawan-kawan di KPK. Terus ada beberapa pejabat kepala daerah juga yang ditangkap, baik dari partai koalisi atau non koalisi yang ditangkap. Terakhir Bengkulu ya sama Maluku Utara, gubernurnya di OTT oleh KPK. Nah, kalau kita membuat narasi seakan-akan Pak Jokowi itu KPK hari ini adalah apa kata Pak Jokowi, itu saya nggak sepakat, nggak setuju. Meskipun dia dari Polri aktif ya, karena apa namanya itu jabatan yang diseleksi sama saya rasa Komisi 3 ya, kawan-kawan Komisi 3 dan nama-nama itu ada tim selnya. Oke, kita yang dibentuk. berikan tepuk tangan dulu untuk Bung Edi Mulyadi. Silakan Bung Edi. Oke. Langsung sini. Terus Silakan. terkait apa yang tadi disampaikan, Saudara Bobi kan apa jelas itu kepala dinasnya. Kita beri gambaran sedikit ya. Apa yang disampaikan Bang Saididu, Bobi aman 100%, saya katakan dia betul itu aman. Karena nggak ada apa keterlibatan Bobi kalau kita lihat di dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas Oke, tersebut. ini ada dua perbedaan. Ya. Aman karena kekuasaan, aman karena memang tidak ada tindak pidana. Iya. Kan sebentar, supaya ini masyarakat paham juga. Kepala dinas PU itu Saudara Ginting melakukan hubungan dengan apa namanya balai yang terhubung dengan Kementerian PU, itu yang dilakukan apa Saudara Ginting itu dengan pihak ketiga pemborongnya itu tanpa sepengetahuan Saudara Bobi, dan jelas itu. Nah, apakah dengan kelakuan oknumnya apa yang disampaikan oleh Bang Saididu tadi itu mesti dilakukan apa kebijakan seorang pimpinan? Saya rasa enggak. Terlalu dini saya rasa kita apa menyampaikan ke publik bahwa di mana. Sebentar Bang Reli, saya mesti tanyakan juga agak perdalam. Anda tahu dari mana kemudian apa yang dilakukan Kadis PUPR itu sama sekali tidak diketahui oleh gubernurnya? Lah KPK kan jelas melakukan OTT, kan ada barang bukti. Sampai dengan hari ini Gubernur Sumatera Utara Saudara Bobi kan sudah menyampaikan kami siap kapanpun diperiksa. Nggak ada Saudara Gubernur Bobi menyampaikan oh tidak, itu disampaikan siapapun KPK pengen periksa silakan. Kami terbuka dari Pemprov Sumatera Utara untuk ikut. Ini penegakan hukum murni. Itu. Oke. Oke, saya gini. Pertama tadi yang menyatakan mungkin kita paham betul yang melemahkan KPK adalah Joko Widodo. Yang dibahas dengan ini angka sesat 13. pikir ini. Jangan juga bangun narasi yang sesat pikir, Bang. Sebentar, jelaskan dulu. Bukan. Ya. Bang, bagaimana Abang sudah ngambil Saya belum kesimpulan bicara, yang Anda bicara. melemahkan KPK itu Jokowi gitu loh, Ya. Bang. Bagaimana gitu loh. Nanti logikanya dengarkan begitu. dulu, makanya belum dengar udah ngomong. Dan Abang sudah salah juga. Dulu, Pak. Ketua KPK itu udah pensiun, Bang. Lah, Bu, dengarkan dulu. 29 Juni kemarin sama bintangnya Maiman ini. Dengarkan dulu, Gitu loh. dengarkan Jangan juga bangun narasi Dengarkan seolah-olah dia masih aktif. Loh, Dan prosesnya tugas Anda jelas, memang gitu selalu loh. hanya memotong Bukan, kebenaran. prosesnya Itu kan jelas. ditugaskan Anda dari dulu. Mana kebenarannya? Nah,
Abang sesat. Dengarkan dulu. Sesat pikir. Dengarkan dulu. Gitu. Bagaimana saya mau mendengar kalau pikiran abang sesat gitu Loh, loh. Anda Jadi belum sesat mendengar. semua gitu loh. Nah. Dari awal kan sudah Mana yang tidak kelihatan sesat gitu kita loh. kembali saat lagi tetaplah bersama kami Bagaimana? Rakyat Bersuara.